Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafuneki. Saya dari kelas PAI 5A. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok kami mengenai materi-materi pilihan parenting education. Latar belakang. Seorang anak adalah bentuk kepercayaan amanah yang diberikan Allah kepada orang tua. Oleh karena itu, anak haruslah dirawat, diasuh, dilindungi, dibimbing, dan dididik sebaik mungkin. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Oleh karenanya, pendidikan di Indonesia diselenggarakan melalui 3 jalur pendidikan, yaitu formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Keluarga merupakan salah satu jalur pendidikan informal selain lingkungan. Kemudian, pengertian parenting education. Secara etimologi, kata parenting dalam bahasa Indonesia sepadan dengan pengasuhan, sedangkan education padanannya dalam bahasa Indonesia adalah pendidikan. Dengan demikian, parenting education dapat diterjemahkan sebagai pendidikan pengasuhan. Secara istilah, telah banyak ahli mendefinisikan istilah parenting. Menurut Brooks mendefinisikan pengasuhan sebagai sebuah proses tindakan dan interaksi antara orang tua dan anak, di mana kedua belah pihak saling mengubah satu sama lain saat anak tumbuh menjadi dewasa. Dari dua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengasuhan adalah upaya yang dilakukan orang tua atau orang dewasa menyiapkan anak memiliki kompetensi yang dibutuhkan agar siap hidup di masyarakat. Kemudian, pemikiran tentang anak. Setiap anak yang dilahirkan itu pada hakikatnya cenderung pada kebaikan. Orang tua harus mengetahui dan mempelajari karakter anak. Caranya adalah dengan memberikan waktu yang cukup untuk berinteraksi dan bercengkrama dengan anak, mendasarkan pada apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Di sini Munif menyatakan beberapa alasan mengapa orang tua seharusnya suka bercengkrama dengan anak-anak, yaitu yang pertama, anak kecil suka menangis. Yang kedua, anak kecil suka main tanah. Dan yang ketiga, anak kecil tidak punya rasa dendam. Dan yang keempat, anak kecil tidak pernah menyimpan sesuatu untuk esok hari. Dan yang kelima, anak kecil cepat membuat dan cepat merusak. Kemudian, anak memiliki nilai ujian 9 atau 10 adalah hasil dari sebagian kemampuan anak. Masih ada jenis-jenis kemampuan anak dengan mengutip pendapatnya Nasution. Di sini Munif menyatakan bahwa kemampuan anak itu setidaknya ada 3 aspek, yaitu aspek kemampuan efektif, aspek kemampuan psikomotorik, dan aspek kemampuan kognitif. Efektif dalam aspek kemampuan anak yang berkaitan dengan nilai-nilai dan sikap. Psikomotorik adalah aspek kemampuan anak yang berkaitan dengan kemampuan gerak fisik yang mempengaruhi sikap mental anak itu sendiri. Pola pikir orang tua yang harus diubah pertama kali adalah bagaimana memandang seseorang anak itu sendiri. Paradigma yang benar adalah bagaimanapun kondisi anak, mereka adalah bintang dan juara. Menurut Chatib, orang tua sering tak sadar bahwa mereka sendirilah yang memberikan lapisan-lapisan penghalang sehingga menganggap anak bukan bintang. Kemudian, pemikiran tentang orang tua. Berpandangan bahwa saat ini ada sebagian orang tua yang takut menjadi orang tua dan sebagian orang tua yang tidak dapat berperan sebagai orang tua yang baik. Pandangannya ini didasarkan pada pengalaman dan pengamatannya ketika banyak mendapati teman-teman yang memutuskan untuk tidak akan menikah dan memiliki anak serta masalah kecukupan materi. Dalam bukunya yang berjudul Orang Tuanya Manusia, menawarkan kiat-kiat praktis bagaimana merawat perkawinan dan ketika orang tua menjadi hamba sang raja kecil, anak. Dengan memperbanyak waktu yang bercengkrama dengan anak, Munif di sini mendefinisikan
4 keuntungan yang akan diperoleh oleh orang tua. Yang pertama yaitu mengetahui bakat yang terpendam dalam diri anak. Yang kedua, kepercayaan anak terhadap orang tua akan tumbuh subur. Yang ketiga, kesiapan orang tua dalam menghadapi masa ketaatan. Dan yang keempat, ketenangan psikologis anak selama masa berikutnya. Kemudian, adapun kiat-kiat bagi orang tua ketika menghadapi anak sebagai raja kecil, antara lain memberikan kebebasan yang bertanggung jawab. Yang kedua, memberikan batas antara rasa ingin tahu anak dan kebiasaannya. Yang ketiga, memperhatikan anak dengan santun, kelembutan, dan kasih sayang. Dan yang keempat, memberikan jawaban positif atas semua pertanyaan mereka dengan menggunakan beberapa cara, yakni metode analogi, metode sebab akibat, metode jawaban global. Dan yang kelima, tidak perlu memberikan peraturan dan kedisiplinan yang kaku dan keras. Dan yang keenam, menemani anak dengan kuantitas pertemuan yang lebih banyak. Setelah memahami paradigma ini, orang tua hendaknya mencari kecenderungan kecerdasan anaknya, kemudian meningkatkan kecerdasan itu secara maksimal. Hal ini didasarkan bahwa anak-anak memiliki variasi potensi kecerdasan yang berbeda-beda. Ada yang hanya memiliki satu kecerdasan yang dominan, sedangkan yang lainnya rendah. Ada yang memiliki 2, 3, atau bahkan semua kecerdasan yang dominan. Oleh karena itu, tidak ada manusia bodoh, terutama jika stimulus yang diberikan lingkungan tepat. Orang tua dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku anak. Perilaku anak mencerminkan pendidikan yang diberikan oleh orang tua itu sendiri. Orang tua harus mendidik dan menemani dan menanamkan nilai-nilai cinta kasih dalam keluarga maupun sekolah. Keterlibatan orang tua di kelas merupakan kegiatan yang melibatkan orang tua atau keluarga dalam bentuk yang pertama, bermain bersama anak di kelas. Yang kedua, membantu pendidik dalam proses pembelajaran di kelas. Dan yang ketiga, sebagai bentuk pembelajaran bagi orang tua tentang proses belajar anak. Keterlibatan orang tua dalam acara bersama merupakan kegiatan yang melibatkan orang tua dalam melaksanakan kegiatan penunjang dan pembelajaran yang dilakukan di luar kelas. Kemudian materi-materi parenting education. Yang pertama, merubah paradigma tentang anak. Yang kedua, menjelajahi kemampuan anak. Yang ketiga, menentukan bakat anak. Dan yang keempat, memilih sekolah yang tepat. Dan yang kelima, menjadi guru bagi anak. Dan yang keenam, memberikan proteksi bagi anak. Materi parenting education dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.